Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Walid nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali ashabil kiramil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kita hormati para ulama, para ustaz. Selanjutnya khusus kepada Bapak Camat Kecamatan Dayun atau yang mewakili. Selanjutnya yang kita hormati tentunya para pemuka masyarakat. Mungkin mengingat menimbang karena waktu. Mohon maaf Bapak Camat, mohon maaf Bapak RT, mohon maaf semua karena keterlambatan kamilah, maka sambutan Bapak Camatnya tidak ada lagi. Memang Pak Ustaz, tadi kami mentargetkan tiba di sini asar. Itu dilihat di Google, ke sini hanya 9 jam. Kalau berangkat jam 7 itu Pak, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 jam 5 paling lambat kami sudah tiba. Tapi keadaan memang tidak bisa kita pastikan sebagaimana sampai oleh Bapak Ustadz tadi. Tapi tidak dipanjangkan, kita sudah memaklumi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita sudah memaafkannya? Lai Bapak Awana Bodo bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Mustafa Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang di luar, yang di dalam, yang di jalan, yang di media, di YouTube, di Facebook, di mana saja Anda berada, khususnya masyarakat Dayun dan juga istimewa kepada anak-anak Minang yang ada di situ. Abo yakin Pak macam-macam wajah-wajahnya ada nampak dari orang Minang. Ada orang Minang kok ada buruak-buruak atau orang Minang. Kalau rancak-rancak itu orang Dayun. Biarlah di sana. Walaupun kita lambek bertamu, tapi rasanya amo sikopak bagaikan ikan pulang ke ayah. Baru setiba siko Bapak Ibu langsung ditransfer anu kamar di situ. Anu di belakangnya tempat mandi, kini sudah mandi paruh litak nasi dia talo. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah dengan seperti ini saya sangat memuliakan Anda, maka kita lanjut saja. Isra Mi'raj terjadi
terjadinya 1400 tahun yang silam. Kira-kira ibu-ibu apa-apa 1400 tahun yang silam itu Allah ada waktu udah lahir kita lah menjadi ayah ulang gaya wah. Kira do mbak mungkin dari seberang sana, kalau nggak mengerti tanya aja sampingnya apa kecil itu. Kalau bahasa Jawa apa opo ora popo nggak apa-apa. Coba kalau saya nggak mengerti orang ada, saya nggak mengerti orang ada Pak. Orang telu kalau orang telu pasti sih Pak Haji lewat nggak tahu ditunjuk nah salah ditunjuk orang tahu jadi itu Pak nggak tahu ya. Oke, coba kita bayangkan Bapak Ibu kaum muslimin, 1400 tahun yang silam terjadinya peristiwa besar yang dalilnya Quran. Mana Quran dalilnya? Masya Allah ya Rabb. Alhamdulillah, barakallah. Terjadinya Isra Mi'raj dengan dalil Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjid Aqsa di Palestina, Yerusalem hari ini Bapak Ibu. Abu Rasul Pak itu tertempuh Turki Pak. Apa tahu Turki? Negara Turki pernah dengar Pak? Siapa yang tahu kebenakan? Oh iya, udah pernah ke Turki? Udah, baru pulang. Muncul nak kandai dengan po Pak. Kandai dengan po lah istek Pak. Iya, sekian ribu orang meninggal di sana. Tapi itu kita bukan mensyukuri musibahnya, tapi bersyukur kita sebagai hamba diingatkan oleh Allah apa yang terjadi di sana. Maka sampai gempa 8, sekian. Sumatera Barat dihancurkan gempa. Anda bertanya apa yang terjadi di Sumatera Barat? Kemarin di Jawa mana Pak? Di kendaraan di mana Pak? Pengendaraan. Apa yang terjadi? Kalau tidak ada apa-apanya, tidak mungkinlah Allah menjadikan itu. Kalau Allah Ta'ala zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak akan ada kebinasaan, tidak akan ada kerusakan, tidak ada musibah, tidak ada azab kecuali karena undangan pekerjaan manusia. Kaum muslimin yang kami hormati, dengan peristiwa Isra Mi'raj yang tidak mungkin dipikirkan, diterima oleh logika manusia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah jam 2 malam dibawa oleh Jibril ke Hijr Ismail. Tiba di Hijr Ismail, Nabi dibawa ke tepi telaga Zamzam. Tiba di Zamzam, dibedah hati dadanya dengan kalimah la ilaha, dikeluarkan hatinya, disucikan dengan air telaga Zamzam 3 gelas atau 3 campur. Kalau kami campur sekarang Pak, cembung mangkuak, mangkok. Diambil air terapi Zamzam itu, air Zamzam 3 bongkok, mangkok. Saya tahu sebenarnya Pak. Dikeluarkan hati Rasulullah, dibersihkan, disucikan. Setelah itu dimasukkan lagi apa yang dikeluarkan alakatus soda, setan, benteng setan. Kalau kita orang Minang namanya setan, kalau kita orang Siko namanya syaitan. Aduh, setan sih Bapak Ibu. Ada setan di masjid ini. Kalau yang Karajoy Sambojo setan ada.
Kerjaannya sama dengan iblis ada. Tapi mudah-mudahan sekarang dia tidak di dalam masjid. Mudah-mudahan jauh di sana Bapak Ibu. Nah, setelah dibersihkan anak atau sodak, dimasukkan hikmah, iman, keyakinan Islam dan penyantunan, ditutup lagi dengan kalimah la ilaha illallah. Dijemput Buraq ke surga, naik Nabi ke Buraq, lompat pertama tiba di Tayyibah, Madinah kini tempat. Lompat kedua tiba di Madiyah, Sajar Musa, tempat Musa dikejar oleh Firaun, ketemu dengan Nabi Syuaib dan anak-anaknya. Yang ketiga Nabi berhenti dengan Buraq lagi, yaitu di Bukit Tursina, tempat lahirnya Nabi Isa Bukit Tursina tempat Nabi Isa menerima wahyu Torah, Injil kitabnya, bukan Torah Injil. Dan lompat yang seterusnya yang keempat tiba Nabi di Bethlehem, tempat lahirnya Isa Dan lompat yang kelima Nabi sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjid Aqsa ini Nabi 2 rakaat sholat, dan setiap berhenti sholat 2 rakaat turunlah jenjang tangga. Jenjang bahasa Pariaman, bahasa Siko tangga. Tahu Bapak tangga? Tak tanggal dong, tangga. Kalau tanggal tuh kini tanggal 7 balik. Kalau kecil orang sangka 7 boleh. Ada orang sekasih kok. Alhamdulillah. Aku bangga apa? Di mana-mana ada orang Minang. Tapi aku bangga apa? Orang Jawa selalu bersatu di orang Minang. Kami kalau di Pariaman Pak, kalau cari orang Karajo, kami suka orang Jawa Pak. Karajo dia hebat. Kalau orang Minang enggak, mengecek banyak. Karajo sakit. Iya. Ini kan memburukkan kami Pak. Kalau orang Jawa, Karajo banyak, ngecek sekete. Apa kata Bung Karno, presiden kebanggaan kita? Kalau cari orang kerja, carilah orang Jawa. Kalau cari orang ngomong, carilah orang Minang. Kalau cari orang tegas, carilah orang Batak. Betul. Ini kalau kamu ngecek Pak, orang Minang. Itu mengaku harta, dia diambil oleh Pak Karno jadi pendampingnya. Karena harta hebat, harta jenius, harta hebat bicara, maka dia biarkan. Di Minangkabau dengan Jawa semenjak dulu memang sudah suatu perpaduan yang indah. Maka di mana orang Jawa, di situ ada orang Minang. Dan saya buktikan Pak, di kampung orang Jawa sendiri Pak, banyak orang Minang. Kemarin Bapak saya acara di Cikarang dekat Bekasi. Kemarinnya lagi saya acara di dekat asrama haji di Jawa Tunamoyo di DKI itu Pak, banyak orang Minang. Pak Ianggo ke Jabodetabek, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi juga orang Minang. Nah, kembali ke persoalan kita. Sampai Nabi di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Yahya, 3, 4, 5, langit yang ke-6 ketemu Nabi dengan Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi ke langit yang ke-7 ketemu Nabi dengan Ibrahim alaihis, sampai Rasulullah ke Sidratil Muntaha, sampai Nabi ke Hadratil Qudsiyah, sampai Nabi ketemu dengan kebesaran la ilaha, lagi la ilaha, sekali lagi la ilaha, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bila hatimu resah, maka tenanglah dengan kalimah Allah. Menyebut nama Allah, ngomongin Allah, berdoa sama Allah, sujud pada Allah, berzikir pada Allah, membuat hati tenang, dado kita lapang. Kalau rusuh, kalau bermasalah, kembalilah engkau kepada Allah. Kalau resah, maka carilah Allah. Kalau ada permasalahan tidak selesai, maka zikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak bisa, minimal berwasilahlah dengan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Salatullah
Coba kita bayangkan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang di luar, yang di dalam, yang di jalan, yang di YouTube dan di Facebook, di mana saja Anda berada, khususnya muslimin dan muslimat. Perjalanan yang sangat jauh tidak terjangkau oleh pemikiran kita, Pak. Mekah Madinah saja 478 meter. Kami dari Madinah ke Mekah itu, Pak, sehari. Barangke awak di Madinah daya pun sampai 8 bulan di sini, Pak. Barangke wajah 10 pagi maghrib kita timbul di Mekah. Itu baru Mekah Madinah, Bapak. Belum lagi Mekah Bukit Tusina, Mekah Madinah, Mekah betul lagi banyak Aqsa. Sekian ribu kilometer sampai ke langit. Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa menerka berapa jarak langit dengan bumi ini? Berapa adinda santri, adik-adikku yang ganteng, berapa jarak langit dengan bumi? No, I can overcome. Saya nggak tahu masalahnya itu. Kalau jarak awak dengan tonggak ini, Pak, 5 meter, kuliah Bapak itu. Tapi kalau jarak kita dengan langit pertama tidak tahu meter. Iya, sabuk Pak, kalau ambo mau kuat, tak kepica juga, Pak. Kata Muhammad Arif, jarak langit dengan bumi itu sekian ribu, 100.000 kilometer. Jawabannya, apakah pernah Muhammad Arif menghitung? Tak udah percaya, cuma perkiraan. Dengan waktu berangkat jam 2, 3, 4, 5, lebih kurang 3 jam. Dengan jarak sekian jauhnya ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini impossible, Pak. Perjalanan yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Kira-kira Bapak Ibu ini masuk akal apa tidak? Coba Bapak Ibu semuanya, perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat lama, itu masuk akal. Saya ulangi Bapak Ibu, perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat lama, itu adalah logika. Tetapi sebaliknya, perjalanan yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, itu namanya impossible, berlawanan. Kalau bahasa Minangnya, tidak mungkin. Tahu Pak Ustaz, tidak mungkin. Gimana? Tak mungkin. Tapi karena ini yang berjalan hanya Bapak Ibu, bukan Muhammad saja. Kenapa kita wajib percaya? Karena Quran. Ada orang yang pada Pak, tak dege Muhammad Pak itu loh. Gak ada Muhammad itu pergi. Itu hanya fiktif, itu hanya mimpi saja. Kalau Anda mengatakan mimpi, Anda dihukum, Anda kafir dengan Quran. Karena Quran bicara asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Karena Allah yang bicara, maka kita wajib percaya. Contoh kecil, tadi pagi Pak, saya di kota Pariaman jam 7.30 sudah sarapan berangkat jam 7.30 itu. Kebetulan saya duduk di kursi agak tinggi, kursi sedikit Pak, saya duduk di sini. Kebetulan aku sedang duduk, naiklah seekor semut. Tahu Bapak Ibu semut? Ibu-ibu tahu samui? Masuk Minang je dah kasih tangan lagi. Samui tahu Pak? Kalau semut, lai jual. Samui tadi Bapak Ibu nanya ke kopiah Muhammad Arif TBS ini. Kiranya Bapak Ibu samui itu masuk area ke contoh Pekanbaru ni masuk ke dalam ini Pak. Iya kopiah kalau pilih kopiah masuk itu Bu. Kopiah aja boleh bukunya. Kalau sandranya kopiah Bu nak kuah. Ada betul. Kulipiah ke sela-sela kopiah ini. Dan yang naik sampai di Pekanbaru, sampai tol apa tadi itu, tol
Bangkinang, sampai lo di Pekanbaru, sampai dari jalan buru-buru apa ke Ustaz tadi. Tiba di sini langsung istirahat, ada kamar, di belakang kamar itu ada kamar mandi. Sudah kamar mandi itu kami dijamu makan ikan gurami besar. Iya Pak, mudah-mudahan beko lebih itu ditunggu ya Pak. Abang tersanjung rasanya Pak, walaupun abang terlambat tiba tapi rasanya abang tersanjung. Ini tidak munafik. Jangan kecekan Muhammad Arif kecewa, Muhammad Arif tidak. Abang sangat bangga Bapak Ibu. Walaupun di sini tidak 100% orang Minang, tapi orang sini Bapak Ibu sungguh semuanya hatinya dibukakan oleh Allah untuk mendengarkan tausiah. Sebenarnya Bapak Ibu jam 10 ini Anda sudah istirahat. Besok Anda akan jualan, besok akan ini, besok akan itu. Tetapi karena menghargai kami jauh, walaupun sudah jam 10 tetap bertahan. Bagaimana Ibu? Pulang Pak lagi? Pulang kita lagi? Lanjut? Lanjut? Siap dilanjutkan? Takbir! Waktu dengan Habib Rizik Pak di Makkah Al-Mukarramah dulu kemarin begitu diajarkan. Dengan takbir itu tidak ada hati orang yang tidak terbuka. Karena kalimat takbir itu kalimat kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo Bapak Ibu memperjuangkan RS Surabaya dengan takbir Allahu Akbar. Nah sekarang Bapak Ibu kaum muslimin yang kami hormati, muslimat juga baik yang di luar dan yang di dalam. Sekarang intinya apa? Akhirnya sabu itu jam 2 sampai jam sabalik beko. Iyo Bapak Ibu masih di situ. Naik EKT. Nanti Pak dia Muhammad Arif naik mobil lagi. Tancap pagi kami di Pondok Pesantren Batu Karang Lubu Pasung Bapak Ibu. Jam 10 pagi besok jadwal kami. Kalau tadi Bapak Ibu jadwal kami perangkai setengah 7 tiba di Man Lubu Anung, acara 1 jam di Man Lubu Anung, tak pada biar nak kurang langsung berangkat ke sini. Sama rute pada mantu kalau Lubu Anung Pak. Nah tiba di Siko mengaji Bapak lihat besok tiba di Batu Karang, setiap Lubu Karang mengaji di situ Islam Merah Pondok Pesantren itu besok jam 10 atau jam 11 pagi. Kiranya jam 4 balik siang. Muhammad Arif tiba balik di kota Pariaman. Samui tadi keluar dia semut ini, dia ketemu dengan temannya Moy. Apa kabar? Saya tadi saya sudah kemana ini namanya, ke Siak, sudah sampai ke Kecamatan Dayun, sudah sampai ke Kabupaten Siak. Nang kato samui nangaya kata ikaw akato kawane wangilo Mosael, masa iya ke Siak itu 470 km, hampir 500 kilo. Masa kamu ke sana? Kata temannya, mengapa engkau ke Siak, ke jalan saja, kata bilang buah tujuan lagi pagi nak dibuang kan? Kau kapan baru lo tangkeden? Tak saya kue samui pun nanti jayo, tidak satu pun yang percaya. Kira ada si kue samui yang percaya Pak. Kacik samui dan si kue tadi, aku percaya kalau Allah memperjalankan engkau. Apa jawab samui Bapak? Saya tadi pagi naik kopiah Muhammad Arif. Muhammad Arif naik mobil Expander 2022 putih BA 29 balik 29 WK. Kaca sampai semua sebut termenung. Oh gitu ya? Iya. Kalau saya yang berjalan ke Pekanbaru atau ke Dayun itu memang tidak mungkin. Tapi saya tadi naik Muhammad Arif naik kendaraannya, dan kendaraannya laju jalan kencang, dan akhirnya saya tiba di Dayun dan saya lihat orang Dayun sangat antusias, orang Dayun sangat konsentrasi mendengarkan kajian Muhammad Arif. Maka saya kembali ke sini, semuanya sudah saya lihat. Akan tersambut yang lain, kalau itu picayo den. Apa kata ibu? Kalau itu, kalau bahasanya, oh iya, kalau begitu iya iyalah. Kalau begitu oke.
Apa kerja ibu? Oke. Nah oke dong. Oke. Nah beginilah Isra Mi'raj. Rasulullah baru pertama kali Abu Jahil sangat membantah. Tidak mungkin wahai Muhammad. Mus'ab bin Adi ragu. Datang Abu Bakar. Bagaimana pendapat Abu Bakar? Sadaqta ya Muhammad. Kalau Muhammad berjalan, kalau Muhammad dijalankan Allah, la raiba, tidak ada keraguan, tidak ada masalah, tidak ada syak dan waham. Saya percaya 100%. Bagaimana ibu-ibu di Dayun, bagaimana bapak-bapak semuanya? Kita percaya semua? Kita percaya semuanya? Nah, kita lanjutkan. Sejarah Isra Mi'raj ini Bapak Ibu adalah cermin kehidupan. Kalau ibu-ibu, ini ibu ya Pak yang bercermin. Kalau ibu-ibu ini baca amin di hadapan di muka lemari itu baca amin. Kalau nampak dalam cermin itu bibir ibu-ibu ini hijau. Biasanya kalau keju warnanya apa Bu? Merah. Sekarang hijau. Pendapat ibu, pendapat Anda semua, ini cermin yang salah apa bibir kita yang diperbaiki? Pak ajar menyampaikan, oh sudah siap pun tak pas. Bu, awak baca amin. Dalam cermin itu bibir awak kencong, cermin kau dilakak apa bibir dipeloan? Coba so itu adalah suara Pak. Tapi mau dapat masukan dari ibu musiko, kiko banyak orang lalu tuanku bahasa Indonesia aja lah. Kalau bahasa Indonesia ceramahnya nggak asik bunda. Iya, kalau bahasa nggak asik. Amulan bagi awak baca min, nampak dalam cermin tu bibi awak kencong cermin dibaca apa bibi di peloan? Oh cermin dah salah apa bibi awak di peloan? Kalau yang bibi kita peloan, abo taruhan mengaji. Bi kalau jamin kali baca, abo pulang memang. Ini aku mau baca itu, aku dah salah begitu. Nampak gunjian ke kanan yang kau pacaman, Pak Wali. Nampak cumeeh ke kanan yang kau, nampak bingi akan keno. Yang tak mau bayar hutang akan keno. Tukang ceramah tak mau mengamalkan kerjaannya akan keno juga. Orang meremehkan suami akan kena, orang meremehkan ibu bapaknya akan kena, orang yang nggak mau bakal sapul sama tahun-tahun akan kena, orang tidak mau sembahyang akan kena Bapak. Pak siap? Siap. Siap dilanjutkan? Siap. Waktu sudah habis? Kalau cermin ini jujur Ibu, dia tidak akan berdusta. Kalau tadi mobil saya tidak pakai kaca spion, mungkin tak nyampe di sini Ibu. Dilihat di sini, kelihatan siapa di sini. Kalau tak percaya kaca pinbok, manusia tak akan berubah. Malah cermin ditukar. Dia bercermin di sini. Buruan kau nampak. Tu kalau cermin cerah. Buruan lo. Cermin apa beli satu lagi? Buruan lo. Sudah ada dapat cermin lagi. Pantua hantu tu. Itu akibatnya ibu yang kami cintai, yang kami hormati. Nah, kita lihat apa rahasianya. Kenapa Muhammad Ali mengatakan bagaikan cermin? Coba dilihat. Rasulullah dibersihkan hatinya mau Isra dan Mi'raj, dicuci hatinya. Sebenarnya sungguh pun kawin dan dibantu ikan dilawi yang dihadap. Sungguh pun hati Rasulullah yang dibersihkan. Sebenarnya hati kita sebagai umat Muhammad. Bagaimana Bapak Ibu? Ayo awak punya hati. Lai kita punya hati. Ada kita punya hati semua. Allah barasi hati kita. Allah jaga hati awak. Kalau alun barasi ibu tunggu, jangan mati sekali. Kini banyak orang mati dalam keadaan tidak pakai sapuan Bapak, tidak pakai luan badu sana, dalam keadaan hati sangat kotor. Kalau Rasulullah fil jazadi mudengah, iza saluhat saluhat jasadi kullu, wa iza fasadat fasadat jasadi kullu. Ala wahya qalbi. Di tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah itu kotor, maka kotorlah semua perbuatannya.
perkataannya, perlangkahannya, pembicaraannya, pegangannya, pendengarannya, semua yang ada di dirinya akan menjadi cacat, akan menjadi aib, akan jadi dosa. Kenapa? Karena hatinya kotor. Karena Rasulullah mengatakan hati itu adalah raja. Tapi sebaliknya kalau hatinya bersih, omongannya juga bersih, pandangannya juga bersih, perlangkahnya juga bersih, yang dipegang juga yang bersih-bersih. Pasti Pak Ibu. Coba kita lihat ibu-ibu. Aku tanya seperti ibu-ibu. Semua ibu-ibu lagi sayang awak ke suami. Oh ibu-ibu, kita semua cinta sama suami. Tak para ibu-ibu yang cinta sama aku. Yang lainnya tak cinta lagi ya Bu ya. Ibu-ibu di luar ya, yang di dalam, luar dalam cinta tak sama suaminya? Kalau suaminya banyak dapat uang, senang hati? Suami awak ganteng, senang hati? Suami awak dapat borongan, senang hati? Suami awak sekawin cek lele, senang hati? Nah, itu tanda hati ibu-ibu kotor. Giliran suaminya banyak uang Pak, dia senang. Giliran suaminya rajin kerja, dia senang. Giliran suaminya ganteng, dia senang. Tapi giliran suaminya dapat istri cantik, lain senang hati awak. Ini tanda hati awak tak rahasia. Alangkah indahnya Bu, suami kita. Alhamdulillah Bu, katanya ada apa-apa. Tadi saya ke Pekanbaru Bu, kebetulan ada orang perempuan cantik, anaknya satu, suaminya meninggal. Nikah dong Bu saya dengannya. Apa jawab ibu-ibu? Apa? Alhamdulillah. No, takkan pernah bisa ku maafkan. Itu saja. Kamu dirame hukum lagi. Cakar-cakar. Ada apa dengan ibu-ibu? Tadi katanya cinta sama saya. Tadi katanya enak suami dengan saya. Tadi katanya bersuami dengan saya bangga. Loh giliran saya mau untung, kenapa ibu-ibu yang sakit hati? Ini oke. Oke lah suami awak Bu. Kalau suami orang lain tapi ni cek sakit jual dia Pak. Kan dia jaleh mana jahe loh. Giliran suami orang tapi ni cek lain dah ada je loh. Tapi kalau suami dia kawin cek lain ayo paniang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah Rabbal tidak ada tujuan provokasi di sini. Tidak ada tujuan menyuruh suami Anda nikah lagi. Saya cuma ingin mendeteksi apakah Anda benar-benar sayang. Kalau orang sayang tubuh, apa juga dibuat dek kekasih itu rancak je nampak deh. Itu sayang tuh. Itu terbukti tuh Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu kekasih itu buruan hitam, buruan bungkuan, baruan. Tapi kalau hati sudah cinta kakanda, rancak je Pak. Rancak je suami itu je. Tapi giliran suami waktu untung, kenapa awak benci? Tanya hatimu, apa yola barasia hatimu apa ya Allah. Masa suami yang mau untung kamu bagi, suamimu nikah dengan anak gadis, alangkah mulianya suami kita. Tadi kita nyuci sendirian, sekarang udah ada yang bantu. Awak bantu, kamu aja yang nyuci
cucian, saya udah tua. Giliran suami wak pai kondangan, ya kamu aja Dewi, si Dewi lah boy. Laki bini nama rukun nama si Dewi. Dewi bersih, Dewi bersih. Dewi bersih mana do juga nilai. Lampu langsung mau jambil. Astagfirullah. Ini wanita yang sangat hebat. Wanita yang pertama masuk surga, itulah dia. Kalau sakit hati, ini Muhammad Arif kajinya balik sabarlah. Awak manusia saya kanai. Kalau laki-laki itu laki kami celai cubalah. Kok talok dia awak kami pun cubalah. Karena kan katanya awak kompak nak adil Muhammad Arif ni masa suami kawin 1, 2, 3 boleh, kira kami tak boleh. Boleh cubalah. Kalau nak marah saya jam 9 pulang cie. Namun si Joko. Jam 11 pulang seorang naik. Namun si Dodo. Para dewa ne 2, 3. Hanya 11 pulang. Awak lu sudah di timur cie naik. Joko keluar dan lain. Hancur dong rumah tangga. Jangan Anda katakan Allah tidak adil. Ini masalah hati, Pak. Kalau hati bersih, mukhlisi lahuddin, ikhlas. Kenapa? Ini semua takdir Allah. Tidak ada kerjaan Tuhan tak adil. Tahu ibu-ibu nak? Ini maaf Pak. Ini kajian agak dalam sedikit untuk ibu-ibu. Problem hidup wanita kok kini itu Pak. Kalau waktu suami nyoba pangke, pitinya banyak, ladang sawitnya panen hebat, karetnya panen raya, harga mahal, mobil mewah, sabana tak dapat kali baju yobana, suamiku lah Arjunaku. Di mana ada suamiku, ada aku. Abe kau tiba suami itu. Apa nama penyakit itu? Seteru ya. Seteru nama cerita kemalakan. Coba cari ya. Waktu suami gagah, harta banyak, pangkat tinggi, katoi madanga suamiku, di mana-mana sepi jo suami lo. Macam ini cahaya hati. Astagfirullah. Akan ini pasti maju ya. Refleksi dalam memperbaiki diri ke arah mantap. Bagus deh, baru macam dia orang ibu. Spanduk kan tahu kubodo yang membawa bukan itulah. Lalu mau dikirim, kayak mau dikirim lo tapi lo nggak mau buka. Lo kirim pas mana? Memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Memang itu orang ingin baik, rumusnya mudah. Apa itu? Bukan menyuruh suami bini cerai. Banyak menerima apa yang didatangkan oleh la ilaha. Amwa suami waktu bininya cerai kalau tak dikehendaki Allah. Kami protes Muhammad Arif. Kami nggak bisa kalau suami kawin 1, 2 dan 3 walaupun Quran fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sullasi wa sullasa wa ruba fa in khiftum la tudillu fa wa'ida. Kami tidak terima walaupun Quran. Terima tidak terima, Allah telah menggariskan jika kamu takut tidak adil maka satu saja. Kalau tidak adil cie, maaf Pak Mui yang lebih alim di sini, Bapak Ustaz, mungkin ada kala salah baris ayatnya bagai Abu Tangan Ridho Ketua Majelis Ulama Indonesia, mungkin salah-salah tapi maafkan Abu, tersesat. Kalau anda terima ayat ini, kami terima ayat engkau. Tapi Abu katakan bahwa wanita ini yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah? Fa'in khiftum, jika kamu takut tidak bisa adil, fawahidah, maka lelaki yang punya istri satu adalah lelaki yang sangat mulia. Balasan dengan ibu balasan dengan ibu ya kan tambah jadi apa kau bini celai. Nah, bersyukurlah, tapi pandai-pandai lah ibu. Kadang-kadang maaf, suami itu ngaku bini celai, kadang-kadang awak nak salah. Tiap bulan awak dicari bantu hantu je tahu.
Maaga tiyoda, malamnya sa balay pula sa lagu arang boy karitiyang katel. Takati hapo. Ibu-ibu, ini resep rumah tangga. Kalau pulang suami awak para sihat badan. Suami awak pulang jam 10, aja 9 tu lah mulai tu. Oke. Saya kira suami awak berapapun wanita yang dilihat di luar sana, tapi kalau tiba dia di rumah dia lupa semua wanita yang dilihatnya di hari tadi. Itu Pak, dan istri salah Pak. Tunjuan istri awak tu. Ijan mila bela kamari bela jadi balian. Wardah dia balian. Iyo mila bela bebu waktunya Pak. Wardah 85. Beda harga Pak. Beda hasil. Iya, kadang-kadang nyo sayang kepada istrinya, giliran istrinya minta binti bali soleh, bali gencu, jawabannya karena bali gencu nak kau kalah bini dan dia mah, karena bagi gencu kau kan bagan nak jadi kau dan dia. Astagfirullahaladzim. Ini biro majlis taklim, maka dia rajin taklim. Kami laki-laki mengizinkan karena itulah kami ingin melihat istri kami itu ibu muncul di depan. Sebanyak tu majlis taklim datang suami awak pasti bu 300 orang majlis taklimnya datang ini. Kalau ada suaminya pasti istrinya berancang depannya Pak. Karena istri itu hijau itu. Tapi kalau suaminya yang Malay seperti Uni itu orang Minang, suaminya orang Aceh. Padahal kebantu Uni juga orang sangka. Kan ada caranya padahal galaknya nampak gigit. Tapi banyak Pak Wasman doang betul. Mau rumahnya bahkan ni. Di Uni ada apa lah? Di Uni ada bini. Ini ciri-ciri apa surga. Ayo, jadi bahkan diam lah. Ini tiru lah. Kau nak suami terima istri terima adik hijau istri di orang bagi lah. Kalau dia, Allah mau hijau. Nah, ini baik. Allah mendatangkan ke hatinya itu cinta dan kasih sayang. Maka kembali kepada kajian kita, bersihkan hati, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Bila hati kian busuk, pikiran jahat pun merasuk, lama-lama jadi makhluk yang terku. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, prestasi pun mudah diraih. Itu lagu ulama Jawa. Dan salah dulu beliau adalah Agim Nastiar. Iya kan? Itu lagunya dulu. Dah, satu lagi tentang hati. Aduh hati Bapak Ibu yang hamba hormati, hati yang hubbud dunia, rasul khati'ah, cinta dunia, pokoknya isi hatinya dunia saja. Coba kita deteksi. Ibu apa-apa kalau kita punya binti, apa takkan ada Pak? Berumah beliau tu. Berumah dulu, penonton sekali balik. Dah dapat mobil, dah dapat rumah, beli apa lagi? Mobil, lah dapat dewa auto, ada nilai. Taruang apa? Baru kaya beli rumah, sudah beli rumah, beli mobil, sudah beli mobil, tambah ladang sawit, kalau sawit beli lagi, tanah, beli tanah, beli, akhirnya terakhir apa terkenal haji, umrah. Yang pertama takana dunia, terakhir baru akhir. Hati yang seperti ini adalah hati yang tergelubung
hati yang tertutup kepada Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman dayun, baik orang Minang, baik orang Jawa, baik orang sini, wali orang manapun, Bugis, Patah, Palembang, Medan, Jakarta, di mana saja Anda berada, Allah nggak ngomong kampung Anda, Allah ngomong keimanan Anda. Kalau Anda beriman, la tulhikum, jangan kamu terpidaya oleh hartamu, auladakum, anak-anakmu, sehingga kamu lupa sama la ilaha, la ilaha, la ilaha. Coba sedang menggalih waktu itu kan pas di sini komplek pasar Dayun nih Pak ya. Coba jam 1:35 hayya 'alas shalah. Kalau kita sedang jualan terdengar apa tidak? Jualan urusan dunia, sedang mengambil rezeki dari Allah. Di ladang sedang memetik rezeki dari Allah. Dinas sedang mengumpulkan rezeki dari Allah. Sedang mengambil milik Allah. Allah memanggilmu. Kamu sedang makan, kamu sedang kerja, kamu sedang di jalan, kamu sedang ngapa-ngapain di dunia ini. Di waktu kita sibuk dengan harta yang diberikan oleh Allah, di waktu itu Allah panggil, hayya 'alas shalah, marilah dirikan sholat. Di lahiriahnya Pak yang memanggil orang, di Calian bantu ayo Bilal, yang azan Bilal di masjid, tetapi pada hakikatnya, pada sebenarnya Allah panggilan Allahu Rabbi wa Rabbuk, panggilan Allah, tapi kadang-kadang dewa kurang. Saya kalau sedang kadang-kadang ustaz itu disalah. Ustaz itu yo kada jauh kasuruh itu yo supaya kami jadi Ustaz Muhammad sahur kami. Astagfirullah. Ustaz itu yo ke masjid. Ustaz banyak, kami miskin, tak begitu ibu. Dan kita bayangkan, kita sedang mengambil rezeki dari Allah. Kita sedang makan makanan dari Allah. Kita sedang menghirup oksigen dari Allah. Kita sedang pijakan bumi milik Allah. Kenapa Anda tidak mengindahkan panggilan Allah itu sendiri? Kenapa Pak Camat, kenapa Pak Bupati datang Anda salut? Pak Bupati memesanan Anda sangat bangga. Bupati telepon, aku kan telepon Bupati Pak, mau tahu dah, aku Bupati telepon tadi. Apalagi Pak Binur mau telepon. Ajudan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Gubernur, iya, saya ini adalah ini dari Provinsi Sumatera Barat, Nusi Riau, ada apa-apa? Bapak Gubernur menghadirkan Anda hadir, katanya. Bangga. Panggilan Gubernur saja, panggilan Bupati saja, panggilan Pak RT saja Anda indahkan. Kenapa panggilan yang menciptakan Gubernur, yang menciptakan RT, yang menciptakan Pak Camat, yang menciptakan alat ini memanggil? Kenapa Anda tidak mengapresiasi? Kenapa Anda tidak mengacuhan? Apa sebutannya? Lalu ada cuhan. Aruhilah hayya salah. Taruhilah hayya salah.
Itu akibatnya Pak. Akibat apa ini? Akibat hati hanya ke dunia saja. Hatinya tidak terpanggil kepada Allah. Kenapa? Hatinya tergelubung, terasuh dia. Dunia ini akan selama-lamanya. Kiranya Pak, dunia ini tidak akan lama lagi. Apalagi awak. Bapak umurnya udah berapa Pak? Lebarau gue Pak. Umurnya udah berapa? 20 berapa? 7 itu 7 Pak. Lah 70 umur ya Pak. Sepantasnya Pak ini udah meninggal. Kalau barang umur nanti gua nama cari apa? Lah barang umur Pak. Umurnya udah berapa Pak? 90. 3. Pantas muda, ganteng kagak. 30. Ini adik saya 30 tahun, adik ambo 30 tahun umur. Bapak ini orang Jawa kata sudah 70 tahun. Kalau Pak Twinyo apa kolah mati nih umur Nabi kita Pak 63. Kalau apa umurnya berapa? Udah bonus tuh 7 habis suajo mati dah Pak. Tapi kenapa dia tidak meninggal? Karena Allah mengasih waktu untuknya untuk beribadah, salat sunnah, bersilaturahmi, bertemu dan salat sunnah dan baca Al-Qur'an. Bila tua Pak, lah baru panjang gue Pak, nggak mau ke masjid, nggak mau salat berjamaah, nggak mau baca Quran, nggak mau salaman, nggak mau silaturahmi. Ini tuanya lah, tidak lain dan tidak bukan tuanya Syekh. Pak Abang ini awak Kapolda. Aduh tu Pak. Letuh Pak. Kalau masuk Minang dia lah bau tanah. Bau tanah kau lampir pudue Pak. Pudue itu Pak, pudur. Mati itu pudur Pak. Dama mati, dama. Pelito pelita. Lampu. Lampu kau kalau mati Pak bahasa Minangnya pudur. Pak, kenapa kalap jadi masjid lampu pudur saja? Iya. Kenapa kita belum dimatikan oleh Allah? Berarti Allah masih mengasih kita waktu untuk berbenah. Cuma jangan kau mudah-mudah Pak. Lah berjamaah tinggal jamaahnya udah 4-5 kali saya semalam. Ikulah tuh malam. Apa ini? Mainan apa tuh Pak? Amin kuat. Jangan itu kan aja aja leher. Kadang-kadang tuh melato-lato loh ya. Melato-lato. La ilaha melato-lato. Nyolak dia mati. Lah putih. Malaikat mau Pak Jawa umur tu berjalan Pak. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 50 tahun, 51 sampai 70. Dek alun masuk je mereka mau. Kalau masuk je mereka mau seperti apa? Kau dah solat tir Pak. Kau pakai payah dan cacagi ini kiranya. Tapi jangan, walaupun kita muda di 30 tahun ini kemenakan aku baru umur 15-16 tahun baru. Tapi jangan, aku muda deh, lamu 70 tahun deh. Kadang-kadang Bapak Ibu yang kalapo jatuh, yang muda jatuh, yang muda jatuh, kelapa tua jatuh, kelapa muda juga jatuh. Bunga pun jatuh. Thank you. Waduh, bagus sekali bahasa Pak ya. Ini pernah Pak macam dia bunga. Bunga itu bunga. Belajar dong Pak bahasa Minang. Bunga juga kecil bunga. Ya bunga. Ada pandai Pak. Kamu harus tahu Pak mau di bos itu.
Artinya yang muda, yang rancak bunga itu kan rancak jua kamati. Bapak-bapak yang di luar, bapak ibu-ibu yang di luar, yang dalam semuanya muslimin muslimat yang kami banggakan yaitu masyarakat Dayun pada umumnya. Ini berangkat dengan hati, Pak. Baru hati gaji Pak lu merangkik Nabi lewat. Tapi waktu sangat memisahkan kita. Biarlah abot salsa yang Bapak-ibu. Lah barasnya hati Nabi. Tanya Pak Ustaz, kenapa Rasulullah hatinya bersihkan? Karena Rasulullah akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Kita kalau pengen ketemu dengan Allah, bersihkanlah hati Anda. Dengan apa bersihkan hati kamu? Dengan banyak-banyak bertobat, banyak-banyak berzikir. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur. Atau tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi subhanallah walhamdulillah wa la Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau hati sudah bersih, Nabi berangkat menemui Allah. Kita kalau hati sudah bersih, hidup akan indah, hidup akan jadi bersinar. Biar kita miskin, pagi makan, sore tiada, takkan luntur cintaku padamu. Baju satu kering di badan, takkan pudar sayangku padamu. Tapi ke Allah Pak, jangan kau orang. Walaupun kita miskin, kita tetap cinta sama Allah. Walaupun kita tak makan, kita tetap juga bersyukur kepada Allah. Lai sanggup ibu-ibu bersyukur kepada Allah waktu kayu. Waktu kaya bersyukur, waktu miskin masih bersyukur, waktu hidup bersyukur, waktu sehat bersyukur, waktu sakit bisa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Di waktu di seluruh masalah, seluruh laku, seluruh yang terjadi, kami tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu. Setelah itu naik Nabi ke atas burak Bapak Ibu, tiba lompat tamu Taibah, lompat kedua Madian, lompat ketika Bukit Tusinan, lompat ke Baitul Lahmi, lompat ke Nabi tiba di Masjidil Aqsa. Antara Baitul Lahmi dan Masjid Aqsa, Nabi melihat 17 pemandangan contoh hidup manusia. Yang pertama, Nabi malie urang balaka kapalo, tak pacah berubah, hancur kepalanya. Siapa ini Jibril? Hazza ummatuka Muhammad. Astagfirullah, umat saya. Iya, kalau boleh tahu ya Jibril, ini umat kerjaannya apa sih? Jibril, inilah umatmu. Muhammad, inilah umatmu ya Muhammad, yang kerjaannya di dunia gak pernah mau sama tinggi keningnya, jidahnya dengan abu kakinya. Artinya gak pernah sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang yang tidak pernah sujud Pak, nanti di akhirat dia sendiri yang memecah kepala. Itu surat di belakang, tak pecah, hancur, langkah lo dia, elok lo dia, pecah lo dia, elok lo dia, pecah lo dia, elok lo dia, pecah lo dia, elok, langkah
Kak Lolia Elo. Dia ngerti Pak lo? Dipecahnya, dah pecah, baik lagi, dipecah lagi. How you understand? Yes sir. Apa? Yes lo kecil. Yes harus. Inilah bahaya orang yang tidak sholat. Gak salah Bapak Ustadz, di mana ceramah yang sholat gak pernah ditinggalkan. Karena Rasulullah mengatakan Allah mengatakan as-salatu imaduddin. Man akamaha faqad akamadin, kata Rasulullah. Wa man taraka faqad hadamidin. Sholat itu tiang agama, kata Rasulullah. Barang siapa yang sholat beragama, barang siapa yang tidak sholat tidak beragama. Walaupun dia apapun katonyo agamonyo, yang sholat itu adonyo di agama Islam maupun di agama Kristen. Oh, Islam apa Kristen? Kalau orang Islam tidak sholat, apa bedanya dengan agama lain? Kalau tidak sholat tuh Pak, kadang-kadang Pak, kalau kami orang Minang Pak ya, rasanya gak enak nasi dimakan, gak enak air diminum. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih minum siapa? Yang ngasih istri cantik siapa? Yang ngasih kita jadi manusia siapa? Kalau andai kata kita jadi Jawi tahu Pak? Partiang lembu, tahu Pak Jawi? Jewi. Jawi itu bahasa Indonesianya apa nih? Oh, sawi. Sapi. Nampak dia bodoh loh. Kalau sapi, Jawi, Bantiang, lembu, kambing itu dijadikan Allah, kita juga dijadikan Allah. Cuma Jawi gak disuruh sholat, sapi gak disuruh sholat. Kenapa sapi gak disuruh sholat? Karena sapi jadi apa? Sampai tidur sapi di mana Pak? Di kebun deh. Ayo di kebun. Ada yang pakai kasur, ada yang pakai spring bag, makannya rumput. Ada makan ikan gurami bakar? Apa ada? Apa makan ikan gurami pernah? Makan ikan pernah? Makan ikan? Makan nasi? Jawi pernah makan ikan? Itu kalau Pak hari sembahyang, kalau Jawi tak perlu sembahyang. Iya, kadang-kadang heran loh Pak hari Jumat. Hari Jumat, kamu pernah kan hari Jumat Pak? Keluar dari masjid, ketemu seekor sapi. Kecebo, P. Ya Bu ya, ada apa? Kenapa kamu gak ke masjid P? Masuk Minangnya, ada kamu sajian Jawi. Kata Jawi itu lain dan kamu saji tadi tongku. Kironya di musaji itu urang sesadonyo. Sagar kamu masuk musaji. Oh. Jadi aku mengerti mana gini Bu yo, kalau Jawi atau sapi gak mau masuk masjid. Yuk coba percaya ibu pada sholat kamar ibu. Pak ibu makan baru sehingga musaji Ar-Rahman tua. Tak do Jawi dalam ibu sapi. Payo Istiqlal, aku Jumat kemarin tadi Jumat, tak Jumat kemarin aku di Istiqlal Jakarta. Baca khutbahnya Bapak Mahfud MD Pak. Nggak ada si kualah di Jawi Lampia orang 5.000 supaya mudah do, nggak do dalamnya sapi loh. Si kau Jumat tadi ada sapi masuk. Ada sapi masuk kembali. Apa sababnya sapi nggak mau masuk? Sapi tahu karenanya indah manusia. Jadi sagalo Jawi Bu sudah kok kalau masuk kamu saji. Jadi Bu Padian kenapa Jawi sapi di pengaruh halau. Awak Jawi kembali lo. Tapi seluruh manusia pasti yang beriman masuk masjid. Maaf Ibu dari hati yang paling dalam, semuanya Allah kasih. Apa alasan Anda tidak sholat? Semuanya Allah berikan. Apa alasan Anda gak berzikir? Semuanya Allah berikan. Kenapa Anda gak mau tasbih sudah sholat? Setelah itu terakhir Bapak Ibu ya, Nabi melihat orang bercocok tanam. Sekali menanam, akhirnya memanen terus menerus. Tanam padi 1, 2, 3, 4, 7. Setelah itu masak padinya, dipanen. Pas dipanen, belakang tumbuh lagi Pak. Jadi manen terus, sekali menanam, memanen sepanjang masa.
Ini adalah siapa ya Jibril? Ini umat Muhammad di pasar Dayun, di kampung Dayun. Loh, umat saya menang. Kalau boleh tahu ya Jibril, ini siapa? Apa kerjaannya? Inilah umat engkau ya Muhammad yang mau bersedekah. Lah ya awak pernah bersedekah ibu? Kasih awak bersedekah. Kau orang miskin? Boleh. Kau orang fakir? Boleh. Kepada santri? Boleh. Ini santri. Anak TPA siapa santri nih, Pak? Santri? Ada pondok sini? Saya bangga dengan anak pondok. Kami juga bikin pondok pesantren Nurul Yakin Syekhuddin Al-Ma'arif. Udah kelas berapa? Kelas 1? Pesantrennya mana? Gak bisa jawab? Pesantren apa? Al-Hidayah, Nurul Hidayah, cahaya petunjuk, cahaya hidayah. Udah kelas 2. Kalau kelas 2 itu kajiannya sudah tahu dengan, kalau kelas 1 aja udah tahu dengan isim, fi'il, huruf, fal ismu, yu'rafu. Gak tahu? Masa gak tahu? Al-kalamu huwa lafzul murakabu mufidu bil wad'i. Ini. Nah, kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang aku hormati. Nah, selesai inilah 17 pemandangan. 5 kali Nabi berhenti, 17 pemandangan. Artinya apa? 17 kali, 5 kali sehari semalam, 17 rakaat. Nah, akhirnya Nabi terus ke langit, dapat sholat 50 kali sehari semalam, gelar Habibullah dan khawatir surat Al-Baqarah. Nabi turun kembali. Walhasil bapak-bapak, walhasil ibu-ibu, Isra Mi'raj itulah cerminan hidup manusia. Kalau balik Isra Mi'raj yang tidak sholat tetap saja tidak sholat, rugi Anda menghadirkan Muhammad Arif. Kalau balik sholat yang tidak sekur sapu, sudah tidak pakai sapuan, pakai sapu itu ngerti loh Pak? Apa Anda ngerti gitu? Enggak bertegur sapa, enggak pakai apa sosiku itu nih, kurang enggak pakai loan Bandung sana apa bahasa Indonesia, enggak berbaikan bertetanggo. Mas sapu juga deh Pak, apa deh Pak? Kita sudah jauh-jauh hadirkan dari Subang, dari Pariaman, tetapi balik kajian ini yang tidak sholat, tetap aja tidak sholat, yang tidak puasa sunnah sedekah, tetap aja tidak puasa sunnah, yang tidak bayar utang, tetap aja tidak bayar utang, yang tidak silaturahmi, tetap aja tidak silaturahmi. Nah, ini artinya kita rugi menghadirkan Muhammad Arif. Saya pengen Bapak Ibu, kita tahu bahwa hidup ini akan bertukar dengan kematian, bahwa dunia ini akan bertukar dengan akhirat. Bagaimana Bapak Ibu yang menghormati, masih nampak jomblo lain? Lain nampak jomblo Bapak Ibu? Kalau lain Bapak Ibu, ambo bukan tak mau manjangkan bapak-bapak dan ibu, cuma wakatulah setengah sabalik Bapak Ibu yo. Tapi Isra Mi'raj sudah kita tamaikan. Mudah-mudahan berkat Isra Mi'raj ini terjalin silaturahmi kita, dipanjangkan Allah umur, amin. Allah lapangkan rezeki kita, amin. Allah tulakan segala bala dan musibah, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bil iman wasurna wahbina bil iman wasurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Banyak maaf, kadang-kadang tidak enak didengar, tidak rancak dilihat mata, tidak lasuah dipandang perasaan. Ambo walaupun orang Minang, sebenarnya kita bersaudara. Al-muslimun ikhwah, orang Islam itu bersaudara. Mudah-mudahan dari saudara ini kita lebih maju dan lebih berakhlak yang baik lagi, dan berubah refleksi menjadi orang yang diridai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, sebelum saya minta maaf, kami sudah memaafkan Anda semua. Bagaimana Ibu? Lai pemaafan kami sananya? Lai pemaafan awak sananya? Itu akhiri dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan siraman. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.